Bismillahirrahmanirrahim. Fakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin. Wa jina bika ala haula'i syahidan. Fakai famu khali kaya apa ay halul kufar. Ida jina nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bisyahidin lan syahid. Ya syahdu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat ya amaliha kan amali umat wa wa syahid nabiyuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi Dino kiamat itu kafir nabi jadi seperti atas umat kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah jadi itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bingkul umatin disyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane syahid. Yawat diseneng. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa atabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ar-rasul. Seneng laut sawa bihimul ardi. Laut sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafaru apa ardi. Di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah, wong kafir itu sampai seneng pomo bumi diratakno. Artine ndekne dadi turab di ayaku turaban mislah. Saya kepengen dadi ora dadi siapa-siapa. Wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah. Hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu billahi iman taqrabu sholat aja margi sira salat ing salat. Wa antum khali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nakang ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh salat khali dalam keadaan junub. Illa akhiri habibin kecuali sekedar melewati dalam hatta tertasibu simba aku sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe kumar do iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sang sirakabe ndago iki saking gon mising gon Thailand ko gon iki buangan iki awala mas tum to gepok sira Anisa yang wadon termasuk si batal wudhu itu gepok orang wadon di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, sangka WC tapi gepok orang wadon wafi kiro aten yang dalam kiro as juga alifin tanamu alif awlamat tumun nisa wakilah lubatai dua-dua ni kiro aku gimana lam ilah gimana ni gepok bahwa tilamsu al-jadsu dunia itu gepok pelantangan menyentuh olah daunna hu ing lamsu dimana jadi sobat Ibnu Umar tidak cara mazhab Ibnu Umar walai lan ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi'u Imam Syafi'i sekedar tersentuh menyentuh itu gatal wa ulhiqa bihi al-jassa bi badillah wa udikolan dan pada nabi lan al-jasudiyah apa al-jasud gepok menyentuh batu basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa ani bin Abbas lan sang Ibnu Abbas juga di alam suwat cuma musibah. Mane fanatik mantap teman-teman dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat yo salat. Asal gak jimak gak batal wudu. Lha ki mah mboten apa-apa. Kotoran apa khasnya khas itu. Ana kula bolak-balik ngomong. Santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih iku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudu. Mergo juga ora rasane angel tawaf tengkak. Angel balang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu lah setiap saat wudune batal lak kangelan mulai berwudu. Iku intine kon lare santri tambah kiri, tambah seneng pada fanatik kok ora rasane to. Wah.
Jadi haji-haji aja enggak Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takok pundi ban mriko lanang wedok kempal nak nganggo mazhab Syafi'i ra kangelan. Dorong kiri senang mazhab Syafi'i. Itu ora probleme ora tau kaji. Jadi bulan-bulan balik tak eling no Madun Mustafa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi sekutu ngono. Apa salah sing gedene ngono iku wis kurang mau ngantri kesemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda ini. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya sebenarnya sekian Taiwan. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat pondok gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini benar Ramadan supaya. Jadi memang masalahnya menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat sih. Ya kayak wudu. Ya gak tahu janggal lanang wedok batal. Tapi tak ono ngomong sing tau haji. Tak janggal dengan dadi Bang. Tapi itu rugekno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i amal wudu mawon. Paham ya? Jadi hukum ya. Akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ini. Sing batal itu sing menyentuh, sing sentuh gak batal. Di asal kita tidak niat menyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamat komunitas atau kamu menyentuh perempuan berarti sing dihukumi batal sing menyentuh sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini apa-apa Madun ratu janggal itu ratu kaki. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya naruh seneng bodoh gede. Ini. Falam tajidu ma'an mongko ora nemu sira ma'an ibadah. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibadah, fataya mongko taya mongko sira kabeh. Soidan ing lebu toyiban kan. Jadi ketika kandur banyu tayamum ning soidan toyiban. Pokoke tak niati ngaji per. Turoban tohirun fadribuki berbadan. Tapi ini ngoten sawi mawon, neng era modern Madun gak janggal turok, pancen kere kan janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turok lah diamuk sampai awak pesawat lewat pramugari ini. Wani ke haji rong sangang jam ning pesawat. Nggih mboten, ning Indonesia sangang. Sama yang turok iso liwat akeh. Wong pada ayu-ayu Madun ke lugu buka turok ning pesawat. Ya mulane fatwane ses-ses saniki iku ada. Aku tayang saniki mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat mun kuwata. Ya mergo iku mau. Fakih nganggo turap sing ra janggal Madun Mustafa kere-kere iku. Aku suka sithik janggal. Pemene suasanane haji iku. Apa ono haji? Agam nang haji ceritane saya monggo. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener. Aku rasa menang pesantren punya kota adat itu. Kita ini gak sekedar yang fikih, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak krono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau kulo misalnya santri sarang mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wujudnya nggak, kan harus dijawab tuh. Ambek saya siapa fatwanya, gini kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampai tak kok ngomong haji yang sampai kenali. Orang modelnya saiki ketika tua, lanang itu kumpul, kan kamu nggak perlu baca takbir jangan. Oh pokoknya ini, pokoknya ini kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Tako, bagian ilmu nyebut tako. Kulon kan baca fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya Yasin, saya Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama Sunni itu cenderung tidak boleh, itu harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu. Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul.
Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturot, jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturot, jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulimana data fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Jika lebih murah, lebih ringan, nah turab Pak lebih kiwang aja namanya pesawat. Pakok nih, muka udah santri sombong dusun, kusuk dari sampean, dari orang ini sombong, rakyat takut sombong jadi. Paham ya? Jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina jadi Mina kodim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing kodim, Madura yang. Jadi ini ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja mbak ini tak jalan lagi. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang digedangi Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man sholla fi masjidi hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak jalan ini. Ketika secara de facto nggak mungkin nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas apa wukuf ning perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lalu lama si markai model Udura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Muatak model Madun barang, kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut, tidak persis di zaman Rasulullah. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan itu waktunya diangkat malaikat. Padahal hadis saya kira kabeh waktu itu dijupuk tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya ini. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang melebu langit itu boten. Lana alamat ditompo itu waktunya hilang berarti kajian saya kira tompo wabeng waktunya sampai numpuk. Ini jangan di tronton. Jadi malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok dengan jauh jenis haji. Takok masalah. Orang kan sering takok bisa ambil berapa ya itu. Jadi masalah-masalah fikih, ambil masalah-masalah kultus agama mitos ini banyak mulai disini nggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggu ukuran nafsu, nganggu ukuran hadun nafsu. Nah nganggu ukuran hadun nafsu ini Islam rata jawab masalah. Misalnya ngantem dalam seberat itu kau, waktu kuijet ditompo tau ora, itu berarti hadun nafsu. Ada hadun nafsu ditompo orang ini dari susah. Karena sampai karena amruh kan pun buatan. Pulau balan karena amruh orang ditompo ya ora masalah. Ngapa diperintah Allah? Pulau mau kabari pangeran sholat itu ditolak kabeh kalau ora susah. Kalau susah arah sholat mesti ora nuruti perintah pangeran. Ini sampai ngukur nah ditompo gak bisa warga itu sadun nafsi. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak-balik mari kurang ajar itu hadun nafsi. Mari kurang ajar itu hadun nafsi ujung-ujungnya. Maring rusak tatanan itu, bener wong sufi. Maring rusak tatanan hadun nafsi. Waduh, maring rusak tatanan hadun nafsi. Namun hadun nafsi nyaman. Misalnya kok galoman lamaran yang bayati. Nekah sunnatu rasulika ya Allah. Kula demi ampukan lamar. Beres kan? Wes gak kuatir ditolak apa? Wes dia. Lu contoh gampang. Ahmadun Abdul Roti, Koron Amruwa, Tolabun Nafas Amruwa. Orang lain ini. Mereka gak dipikir, ya aku nukang, ya ada roti, ya boleh pasir, orang ini amruwah, boleh nafkah kok, ya ada puyah. Tapi nak sampai mikir hadun nafsi, aku kiai, mantu orang keren, ada roti. Usaha beri ngaku kurang hadun nafsi itu ruwet. Paham betul? Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau, balang jumroh waktunya kebengilan. Misalnya buku berminat di zaman Rasulullah, Arafah boleh di zaman Rasulullah. Tapi kadang menuruti hadun nafsi. Ya kan dia orang puas, pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ.
Itu bodoh. Padahal Allah saat ning hotel nama taku yakti hukum wa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masa pangeran wis tandane kula sampe cara pangeran aku ning pipi cangkemmu. Dadi tok suci malah markai kan. Lah sampeyan tok ning Mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra sesuai pangeran, ra sesuai nabi? Kalau pede mau masuk ning Indonesia atau Mekah, kalau mantep disayang Rasulullah. Kalau pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah itu pede. Oh nanti ana kanca kula nanti mondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ra iso mungkin kakak lama. Nah cara kula urip bagus itu. Kita mulai sini kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu billatis sudur inna wa bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Agar tidak boleh pengiran untuk Mina, boleh tempat yang paling suci, barang di hotel berdigatan. Malah kurang ajaran cara tauhid temen. Di hotel berdigatan, pada Mina nangis. Cara pengiran kurang kali. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadun nafsi. Mau hadun nafsi. Mulai semua orang bervideo itu hadun nafsi. Mulai cara pangeran itu pokoknya menyangkut haji ya. Cara pangeran ya. Jadi kalau mayu azim sya'irallah fa'innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu artinya takwa. Fadkurullah azikrikum abakum wa sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ojo ingat hadun nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadun nafsi mau standar ideal. Wah itu berapa yang diusir polisi? Kalau dia mau cerita itu hampir berapa persen diusir polisi? Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Soalnya mina yang minat yang kodim, nggak minat yang wasak yang jadi. Arafah yang ngotot, orang keyakinannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh malah nak kadang haji tinggi di so fanatik. Wah gue bisa nih coba Eropa, aku kan nih jeruk bagian raga-raga. Lan kula temenan, bareng ana peristiwa wong tinggi di Ka'bah buang. Jebule Soeharto kroni-kroni ini yo haji malam mlebu Ka'bah. Ana ukuran soleh kiai Ka'bah kalah soleh di Soeharto. Sak tok-tok kiai paling parek Ka'bah Soeharto mlebu Ka'bah. Orang ukuran fisik dike ukuran. Ala kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya kurang. Jadi intinya Islam itu ya nih wow. Kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah. Krana amruh nyaman sampean. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sampai nang Mekah ya be Allah, be Rasulullah. Sampai nang bumi dhewe ya be Allah, be Rasulullah kan nyaman. Wah, bosok sok khusuk sok buan dhewe muarka ini. Muarka itu kan, memang soleh rata-rata marka itu kan itu terlanjur punya standar kesalehan. Mulai Allah sering mengingatkan, jadi pengiran yo lucu Mas Bro. Justru sering diingatkan wong soleh. Fala tujaku ansakum wa alamu bimanit. Pak kau itu sok suci. Allah sing mirsa wong bimanit. Muka wong soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Misalnya Pak Madun itu ngerti. Hasil nabil asalukum alaihi ajro. Barang kiai kok senengane njaluk duit. Coba kan kiai kok njuk. Waduh, dia kerungu misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama elek atau babal maro kiai ketuan bupati. Jadi untuk alat molis untuk lah. Karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat itu. Karena itu sing bodoh saya gue tinggi. Umat saya itu sobat sing rumah. Kue sing rumah saya orang sing idolakno kowe. Mikir begitu. Nganti kayak gitu jatuh terus bodoh saya bubar umatnya Nabi saya gak duit semah. Balik nih aku orang mutafi mereka ada tertarik sama saya, sama anakku yang tertarik. Lalu pikir ngono lagi sadar iya. Saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum. Itu nih sadar matur musuh aku enggak henti-hentinya nih. Saya betul. Saya kalau ngomong gini terus terang sama orang-orang yang gede kiai yang nopo gede barwani itu mesti saya begini. Saya bukan bela dia besar, enggak. Saya biasa ada tetap dengan mereka.
Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang jadi besar ya oke. Misalnya istri di kelompok tani, pekerja. Artinya enak gue gede oke. Misalnya rata secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja nih mati kerja. Sisa-sisa ilmu santri gue ngadili kiai, nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa-sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jadi dua kiai oleh para jabat. Sisa-sisa ilmu yang musuh itu, gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh, saya musuh sidik ayo gue sudah nih uang. Sementara hidupku Maryam gue mikir anak bojo, gue mikir apa kan gue tenasir. Paham atau paham? Jadi ini masalah umat Islam itu di sini ini betul. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, kiai ribet berhenti. Nanti kasih terapi kagum. Pak Bib bakatannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang ambil bunyi rasa sambung. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film pengiran. Menurut takut pengiran. Gue udah gede jadi di pondok. Ibu ngerumat umatku, si mari jemaah aku. Saya lelai jadi pondok marahi wong sholat sampai wong bisa mau kitab. Lah gue sapi-sapi paling untuk pemrominan mertua itu sopen lah. Lalu kata Said itu pada saat diceritakan di game Said itu banyak yang di IPN ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu penting Said kamu ini sama Kiai Jawa harus baik. Fa'inna azuriyati fa'ardi Jawa mutasiro. Mereka anak turunku ning Jawa itu ada. Kan umatku yang umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Iya, Kang Madin zaman pikirin ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Di Jawa itu dapat. Kemudian gila-gila lemah itu tidak dapat apa. Tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses taklim itu tinggi. Ulama yang bertanya gaji di sama, orang Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BMB betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya digaji hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit pada saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Berpinten. Sekitar 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah ulama yang bisa gak digaji terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok Nabi haru gitu. Jadi wong orang kok kayak itu dan dapat berapa direwangi gitu. Dan untuk hiburan sidik pilkada, komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Wonosobo. Paling tarifnya bener. Oh ada budreng dari ngono loh. Iya, om untuk itu kata saya kan budreng dari kan di ngono tahu gitu. Dua saudara gitu. Apa ini? Tunggal panitia. Tuh saudara. Orang orang duduk begini ini, pengiran mawon sudah nemu tuh. Wah apa tuh duduk begini? Betul betul apa? Ya, yang menusuk khawatir. Ya, udah ada pengiran aku. Malam tadi itu man, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Jadi jika sama mina jadi mina kodim, terus saya mau untuk pakai turap apa enggak? Itu masalah-masalah itu. Karena terkait saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rafidatul Ulama Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umum. Tapi soalnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bakat masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dieksplorasi nanti kalau Mustafa maratlah sombong. Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, di Tegir kenal saja. Kalau ini kita tidak kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan.
Terus sak bodoh-bodoh di haji kan ngerti, cuma sholat model kono ngene, tayamu model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Orang ngalim tak takut, pikiran ini pada ada urusan alim, masalah wasiat itu ada urusan alim. Kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye. Terus model neng pesawat tangan jam sholatnya, piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya nih santri itu mahal. Kalau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Amil, Gus Yopur. Selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tidak sampai lu semua bom model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala diri, cara orang yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah juga gampang. Sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Belum biasa, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betul, Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah, itu mudah sekali kan ngekes. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Maksud pemenang. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Dirdi. Itu gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal yang mestinya gampang dia gawe muni sungkan, jujuran dia cerita meluk dia jujuran tuh ingin. Gampang, kalau angkatan periode mu ya ada diskusi yang tanya diskusi, silatur gampang kan? Ibu ke kumal repot kan? Model madun buatan derek-derek, tak apa perkembangan Islam ini buatan derek-derek, cangkem, lah kok derek komentar udah dicikir, derek komentar tahu kan? Jadi tobat nanti urus tobat. Busuk nanti. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang sebenarnya pun rokok malah aku sakake. Komentar yo angel. Keceran. Punya keceran, enggak tahu kita rusak. Ini tahu kita rusak. Kecil oleh. Paham jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini baru mandi punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau teman tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Butuh, jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jisiran, Butuh jaluk no baluk man. Aku dikus yang duit, gampang. Umurnya pasti gampang, wah itu kumpul, santri itu kumpul. Saya itu pernah ya, usul sama Gus Kamil, Gus, supaya ilmu itu murah. Mbak Ma'arif itu kumpul kan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Rasudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sama isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya saya Muhammad ngadepi mina jadid, mina kodil. Satu arafah jadid, arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Bisa pun juga gitu usul saya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, kemarin larang yang mau Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya begitu loh, tak boleh mantau. Misalnya tentang haji, iya. Aku kira tak haji, ya tak apa enggak apa ilmu kan enggak butuh dari zaman haji kan. Kejanggalan tetap gampang kan sebetulnya. Ini gampang ya teman-teman. Membatin Haris Mani ngono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan kok gue berjalan. Dan Mbak Mukit itu sungkan anaknya. Saya sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka cara Allah aku kirim seorang rasul. Ini ya, benar-benar alasan. Kalau sampai berkenal pulau kenal Kiai Memun. Berarti sampai Kiai Memun mau lewat pulau tak? Kiai Memun sudah Mekah, betul-betul gampang kan? Mas Pur kenal Bali Maksum kenal pengiran kelasnya. Jadi Mbak Pur pengiran sudah lewat Bali. Nah pengiran ke sana mana? Gak usah lewat. Lagi ya, Bali kenal pengiran ya. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih menyisakan orang-orang bodoh? Itu tadi, kumpul-kumpul orang belum tato. Kalau seorang nggak mau balik kemana? Santri itu melingkas minggu sih, orang muati. Gue selalu kumpul gue, mau takok. Gue kan bisa jaga sistem pendidikan jajaran hukum atau rakyat, tapi jenis takok gue yang terkait itu gak gila gitu. Tertutup kan? Padahal mudah kan? Jiran siapa kan? Mudah. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, Pak. Pondok duit dok, sebenarnya luaran kita tetap ngerasani itu.
Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang itu sistem komando. Lah apa mudah seperti Mas Bro? Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane gosol ger itik lo. Lah Bro Mas Bro kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Kalau coba semua kan akrabnya bangun. Artinya ngatur ilmu itu mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka ada orang matre kan. Sampai tuan tak jam nggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampai markai kumel. Melingkas sih, kumel lah sebagai kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru wanita kok ngisi murid malah tak sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dengan orang mustajab ke pengiran dan kesenasi itu pengirannya dan tidak benar. Makanya saya itu protes lah. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Itu dunia itu tidak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim macam tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin tidak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya. Misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodim sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tak ilmu ngikut. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah. Kita kan tahu akad nikah kayak begitu. Hukum nikah ya kayak gitu. Jadi sing musyahadah kan buat jenis sing musyahadah. Sampai misalnya mondok yang Purworejo sama. Purworejo kiai ini sampean malah kiai ini sampean kenal Pak Ada Guru. Purworejo muridnya saya, kan gampang kan parah kan. Apalagi dari Romanto Sarojo Muniro, jadi dosa tenar. Kalau Mustafa Ahmad itu dosa, udah dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah mas, udah kumel, udah ruwet. Ya gampang, kalau baginya dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumat mantu nih, jenderal ini Ahmadun nih. Iya, mantan dari Madinah sama tuan. Nih, ulun mantu butuh pewaris fakta. Jenengan paringi ilmu ini kan terus diceritain. Oh, gini. Jadi Madinah sengaja ada, terus aku wedak terus saya. Jadi boleh, ini harus diperdayakan. Mumpung kulo urip, kulo ilmu ini harus diperdayakan. Saake ini pun saake wong sepuh-sepuh sing. Itu kasus sarang ya, sampai kasus Sayyid Muhammad ini pinter mawon mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayahnya sudah di Mekah berapa? Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayah? Meskipun maksud belum alim, tapi paling tidak ngerti ya. Kalau tipikal kiai paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai nggak fanatik jamaah tapi fanatik tajwid, yang satu fanatik hukum halal haram, yang satu fanatik kan tetap wonten ciri khas itu. Ya nggak bapak itu orangnya longgar, guyon, tapi nggak pernah nggak dari Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa? Kan tetap ada, misal tipikal-tipikalnya karakternya atau biasanya kan ada. Nah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu, sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadu tanzil, syahadu apalar Rasul. Mereka hanya nyeksa ini, Rasulullah ngono to carane sholat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi ngono. Ini kan hanya begitu saja. Nah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyeksa mana ngendikan Nabi Ballihu ani walau ayah farubam balagin aw aminsa berita tentang aku tetap kudu mbok sampekno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyeksa ini rupane syahid. Limbal di syahid mingkumul kok. Oh, sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ra nyeksa. Jadi limbal di syahid mingkumul kok. Paham supaya jadi Rasulullah gambar karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah dia memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar, Santri Anwar termasuk ulo cerita tentang kan gampang limbal di syahid mingkumul. Jadi mudah. Paham ya ini sekali tenan nih ilmu ini. Kalau melok buku ratus sampai makin alam darfam tak. Mongko ngusapo sira biuju hikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa dikum tangan-tangan ira kabeh.
Samsahu biuji ikum ayatikum inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa pura tur akeh nyepurane. Alam tarana ora ningali sira ilal ladina maring ada utukan den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab. Yastaruna kali padha tuku sapa ladina antur lara ta ing kesesatan. Wa itu lan ngarepno sapa ladina antan titu ento nyesatno sira sabila ing dalem. Wa mau te awal ka alamu pirsa ki ada iku lan musuh-musuh ira kabeh. Pakafalan niku bisa kok pilih apane walian apane kesaksiane. Pakafalan niku apane kekasiane nyukupi ngakhiran. Pakafalan niku bisa kok pilih apa apane nasiron apane nulungi.